Nanang Raharjo. Iya, silakan Ustaz Nanang Raharjo, silakan untuk bertanya. Fadhal. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya, Ustadz, telah diberikan waktu untuk bertanya. Ini memperkenalkan diri dulu. Saya Iya, Nanang Ustaz. Budi Raharjo. Saya dari SD Alirsat Jember, dari Jember, Ah, Ustadz. Masya Allah. Nggih, dari Jember. Alhamdulillah masih bisa bergabung ini. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Saya pernah membaca sebuah buku. Di situ ada mengutip tentang salah satu dari sahabat, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup di zamannya, bukan hidup di zamanmu. Itu salah satu sahabat, Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, pada zaman sekarang kita dituntut untuk mendidik anak-anak sesuai dengan zaman yang ada dalam zaman sekarang. Sedangkan sekarang siswa kita, anak didik kita, putra-putri kita dituntut untuk menguasai 4 kecerdasan. Kalau dulu kan 3 kecerdasan ya, IQ, SQ, SQ, intellectual question, emotional question, spiritual question. Nah, pada zaman sekarang, apalagi sekarang ini daring, kita dituntut untuk mengajari anak-anak juga tentang tambahan lagi kecerdasan, yaitu DQ, digital question. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, pada zaman dulu saya pernah merasakan guru-guru pada zaman dahulu itu mungkin secara teori pendidikan, secara cara mengajar itu tidak terlalu banyak menerapkan teori-teori pendidikan, cara-cara pendidikan. Sedangkan pada zaman sekarang, insya Allah guru-guru sekarang itu hebat-hebat, sudah banyak menguasai teori-teori pendidikan seperti konstruktivisme, JBL, PBL dan lain-lain itu ya. Nah, sedangkan apabila dibandingkan dengan guru zaman dulu dengan zaman sekarang itu secara output itu meskipun guru zaman dahulu itu menerapkan teorinya mungkin hanya sedikit, itu lebih mengena kepada murid-murid yang mungkin kita zaman dahulu ya, murid-murid seperti kita ini mungkin lebih mengena, lebih hormat kepada guru. Sedangkan pada zaman sekarang itu banyak sekali saya merasakan sendiri menemukan salah satu murid kita mungkin di kelas kita punya murid, oh anak ini kita, sangat aktif lah ya. Kita labeli mungkin, mohon maaf ini nakal lah ya, mohon maaf dilabeli nakal, atau dan ada murid yang dilabeli sopan, baik, santun seperti itu. Dan ketika mereka lulus, anak yang sering kita labeli dengan anak yang aktif, mohon maaf nakal, itu apabila bertemu dengan kita, bertemu dengan gurunya itu lebih hormat. Sedangkan anak-anak yang kita labeli dengan anak-anak yang sangat patuh, sopan, itu kadang acuh tak acuh ketemu dengan gurunya atau sembunyi malah seperti itu. Mungkin apa yang dengan pembelajaran, dengan cara kita mengajar zaman sekarang ini, Ustadz? Mohon maaf, terima kasih. Mungkin butuh bantuan penjelasannya, tipnya untuk mengajar anak-anak sesuai dengan zaman yang ada zaman sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Sufar. Ya, Masya Allah ini Mas Nanang ya. Ustadz Nanang di Jember. Nah, ini luar biasa ini pertanyaannya. Jadi memang ya sekarang itu banyak dikembangkan ilmu-ilmu pendidikan yang pada hakikatnya itu adalah merupakan ya mengeksplor dari apa-apa yang sudah ada dari zaman dulu ya. Sebetulnya pendidik-pendidik zaman dulu mereka mempunyai ilmunya menyampaikan dan kemudian dieksplor oleh orang-orang yang datang belakangan, sehingga yang datang sekarang ini ya walaupun kelihatannya lebih wah gitu ya, lebih banyak, tapi sebetulnya orang-orang zaman dahulu sudah melaksanakan itu tapi tidak dirinci bentuknya ya. Nah, dalam hal ini ya
bahwa orang-orang dahulu ya dengan keterbatasan hidup ya tidak secanggih zaman ya, seperti dikatakan setiap anak hidup pada zamannya ya. Nah, sehingga anak-anak yang hidup pada zaman itu dengan keterbatasan, maka guru itu benar-benar menjadi sumber yang sangat dia percaya, dia harapkan, dia rindukan, begitu ya. Sehingga kehadiran seorang guru itu penuh dengan haibah ya, kewibawaan dalam dirinya ya. Sehingga yang namanya murid itu santun ya, sangat hormat sama guru dan sebagainya ya. Apalagi gurunya menampakkan ada asar to'ah ya, wajahnya, sikapnya, perilakunya itu menampakkan sisi-sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih membekas lagi pada diri ya murid, begitu ya. Nah, sedangkan kemudian di era yang semuanya tambah canggih dan sebagainya, anak-anak sudah bisa mengambil bukan hanya dari gurunya, tapi bisa mengambil dari tempat-tempat lain. Apalagi yang pegang gadget, ya dia bisa menonton YouTube, bisa ini itu dan sebagainya, ya. Maka guru itu ya menjadi kecil di hadapannya, ya. Sehingga kalau guru tersebut tidak pandai merawat, ya, merawat hubungan dengan muridnya, bisa jadi dia tidak dirindukan, tidak dihormati, tidak menjadi berkesan pada diri murid tersebut. Nah, disinilah dengan suasana yang sekarang ini serba terbuka, serba canggih, anak bisa mendapatkan dari mana saja, gitu ya. Seorang guru harus hadir, ya, dengan hatinya, ya, dengan akal pikirannya, dengan bentuk ke rasa khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia mengajarkan kepada anak-anak muridnya. Apalagi sekolah Islam seperti Al-Irsyad, ya, bagaimana seorang guru itu bukan hanya dituntut pinter ilmu pengetahuannya, tapi juga dituntut keimanannya, peningkatan keimanan, peningkatan ke rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, guru-guru di sekolah-sekolah Islam ini juga seharusnya begitu berada dalam lingkaran-lingkaran keilmuan, halakoh-halakoh ilmu, ya, halakoh-halakoh ilmiah, ya, di mana mereka kemudian ada, ya, yang memantaunya, ada yang mengingatkannya, ada yang menegurnya, ada yang memujinya, ada yang, ya, mendudukkannya, ya, sehingga dia bersemangat dalam mengajar dengan semangat keimanan, dan dia mengajar dengan keikhlasan, ya, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas bukan berarti nggak dibayar gitu ya. Ikhlas bukan berarti ya kenanya bayarannya tidak. Tetap profesional, dalam hal ini profesional, tapi berbeda orang yang hanya datang untuk mendapatkan bulanan gaji, ya, dengan orang yang datang dengan hatinya dalam dia membina anak-anak didiknya. Nah, kalau anak-anak didik itu dididik dengan hati, dengan perasaan, dengan kebersamaan, ya. Bagaimana Rasulullah itu membersamai sahabat-sahabatnya, duduk bareng mereka, ya. Nah, ini kalau guru mampu, ya, menghadirkan seperti itu, tidak kamu murid jangan dekat-dekat saya dong. Ini, ya, harus beda. Enggak, tapi dia seorang guru membersamai murid-muridnya. Yuk kita sama kok, kita ini. Nah, ini murid akan terkesan sekali, sehingga, ya,
walaupun ya misalnya dia mempunyai sikap-sikap yang over, yang kemudian dilabeli sebagai nakal, sebetulnya itu ya adalah pelabelan saja, tapi dilihat barangkali ada sisi-sisi positif dalam dirinya yang sangat bermanfaat untuk masa depannya. Nah, yang penting bahwa keberadaannya di dalam kelas, misalnya dalam sekolah, itu tidak melakukan hal-hal yang merugikan, ya, tapi sekedar sesuatu yang over saja, ya. Mungkin dia cari perhatian. Anak yang disebut nakal dan sebagainya itu perlu untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Ya jangan sudah nakal ditambah dengan keras, tambah jadi, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang edukatif, ya, sehingga anak itu tersentuh, mungkin di sisi mana nanti dia tersentuh begitu ya. Nah, sedangkan anak-anak yang kelihatannya seperti tadi dikatakan sebagai yang kalem, yang ya soleh, yang tidak apa, karena tidak ada sentuhan-sentuhan hati, ya, sehingga ketika keluar ya sudah biasa seperti tidak ada hubungan apa-apa, ya. Sedangkan anak yang tadi aktif, ya, ketika berpisah dia merasakan kesedihan, sehingga begitu bertemu dia merasa rindu, begitu ya. Nah ini jadi itu kalau seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah datang ke kelas dengan hatinya, dengan ya perasaan kecintaan kepada mereka, tadi seperti Rasul dengan perasaan rahmah, dengan perasaan ra'fah, dengan perasaan hikmah, ya, maka ini akan menimbulkan kecintaan mereka, ya, sehingga nantinya walaupun anak yang kalem, yang dibilang dilabeli soleh dan sebagainya, ketika berpisah dia akan rindu, ketika bertemu ya tidak seperti yang dikatakan tadi akan biasa saja atau bahkan mencari celah untuk menghindar, ya tidak, tapi dia akan tetap hadir dengan kerinduan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari PAUD Alisas Jember, ya. Ini Masya Allah Jember hari ini adalah yang aktif luar biasa. Masya Allah. Dari TK, beliau bertanya tentang apa saja yang pertama kali perlu ditanamkan dalam mendidik itu untuk anak-anak TK, ya, anak-anak usia di TK itu berarti usia 3, 4, 5 tahun, 3, 4, 5 sampai 6 gitu. Karena mungkin beberapa orang begitu kan, beberapa teori kan beda-beda Ustaz ya, tentang apa saja yang ditanamkan di awal. Contoh Ustaz, jadi contoh saja. Ketika anak-anak TK itu apakah membaca Quran dulu atau menghafal Quran dulu misalkan. Contoh begitu Ustaz. Contoh Ustaz. Iya. Jadi anak-anak yang masih di usia dini ini, ya, mereka diberi tugas-tugas dan sebagainya itu berat, ya, berat, belum waktunya, ya. Tadi kan Rasulullah saja menyuruh sholat itu setelah 7 tahun, gitu kan, ya 7 tahun, ya. Nah, jadi bagaimana, apa yang diajarkan buat mereka masih kecil-kecil, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, diajarkan sesuatu yang menyenangkan, ya. Istilahnya bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, ya. Ayo siapa yang bisa ini? Jadi ya memberikan, kalau istilahnya tugas hafalan, ya, tapi dengan cara bermain, dengan cara menyenangkan, dengan cara ya yang membanggakan buat mereka. Ayo siapa yang bisa ini? Ayo mau tahu nggak? Ya, membaca surah tapi seperti baca sepertiga Al-Quran, ya. Al-Quran tebalnya seperti ini tapi membaca satu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Mau ya diajarkan surah Al-Ikhlas, kan begitu. Mereka senang. Sudah bisa baca Al-Ikhlas berarti sudah seperti baca sepertiga Al-Quran. Jadi diajarkan sesuatu dengan cara-cara ya motivasi seperti itu,
tanpa membebani, ya, tidak membebani. Jangan ya sejak anak-anak dikasih beban-beban yang memberatkan mereka, akhirnya terbawa sampai besar. Tapi diajak bermain, diajak santai, diajak yang ya menyenangkan, happy aja, ya. Nah, ini memang tugas yang lebih berat daripada sekedar menyampaikan ilmu. Tapi di sini di emosi itu harus ikut, ya, seperti emosi anak-anak itu. Bagaimana masuk ke dalam kehidupan mereka, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, jadi tadi memang lebih kepada ke metodenya Ustaz ya, bukan kepada materinya Ustaz. Jadi ketika metode menyenangkan sesuai dengan dunia anak, insya Allah materi apapun yang diajarkan pasti bisa masuk dalam dunia anak. Makanya kan kalau guru-guru TK rata-rata awet muda Ustaz biasanya ya, karena memang bergaul dengan anak-anak. Begitu Ustaz. Baik, saya masih menunggu pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya? Oke. Kalau belum ada, saya bertanya Ustaz. Ini Ustaz. Jadi dari tadi kan memang ada yang sifatnya mutabah, Ustaz ya, mutabah amal jaumi Ustaz ya. Iya. Jadi memang kalau pendidikan itu memang harapannya ada mutabah dari amal jaumi dari anak-anak kita. Contoh sholat yang bagaimana, kemudian bagaimana membantu orang tuanya, bagaimana, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Pun demikian di sekolah-sekolah kita itu juga ada mutabah amal yaumi. Kalau nanti di program yang terbaru di MPP saat ya, itu ada Masjid Pendidikan itu ada juga tentang amal yaumi itu. Hanya memang beberapa kasus begitu Ustaz ya. Ada anak-anak yang jujur sekali sehingga ketika misalkan anak-anak itu SD kelas 1, 2, 3 itu memang kan sholatnya ya belum lengkap, nggak apa-apa sebenarnya Ustaz ya. Tapi kan di laporannya itu kan misalkan subuhnya enggak, isya-nya enggak begitu ya. Sementara jujur ini tapi secara nilai kelihatannya jelek gitu ya. Tapi ada anak-anak yang memang mohon maaf nggak tahu mungkin apakah ini orang tuanya atau apanya atau anaknya. Apa memang kita yang kurang begitu ya, sehingga kita lihat kayaknya anaknya kayaknya nggak rajin deh kayaknya, tapi masya Allah secara laporannya ya jawabannya semua iya semua Ustaz. Padahal kayak kita yakin kayaknya sih enggak nih kayaknya begitu ya. Jadi bagaimana Ustaz untuk untuk menilai itu Ustaz ya, apakah ketika kita menilainya itu adalah apakah menilai dari apa yang tertulis atau apa yang memang kita rasakan Ustaz? Iya, ya. Baik, ya ini memang sesuatu yang dilematis ya. Yes. Dalam satu sisi kita ingin kejujuran ya, sehingga ya ada anak-anak yang memang jujur, kalau nggak melaksanakan ya ditulis enggak gitu ya. Sehingga ini mudah sebetulnya untuk diperbaiki ya, diluruskan tadi kan. Kenapa kok enggak sholat? Nah, ini lebih mudah diingatkan tentang dosa dengan apa gitu. Nah, sedangkan yang lainnya yang kelihatannya enggak enggak aktif, enggak apa, tapi kalau laporan kok full semuanya ya. Nah, maka memang di satu sisi kita pertama harus husnudzon ya. Nah, itulah jawaban yang diberikan ya. Kita apresiasi ya, sambil disentuh ya, disentuh perasaannya ya. Bukan langsung menuduh ke dia, tapi diceritakan ya, ceritakan ketidakjujuran dan sebagainya yang akan merugikan ya. Kemudian hadis seperti alaikum bisidqi ya, wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, gitu kan. Itu kejujuran ya. Orang itu haruslah, kalian itu harus jujur, harus ini ya. Seseorang yang jujur akan terus
bimbing pada kebaikan, kebaikan akan membawanya ke surga, ya. Itu dikembangkan, ya. Dan orang yang selalu berusaha jujur akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Ya. Awas kalian, hindari sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu membawa orang kepada dosa, ya. Kalau orang biasa berbohong, dia akan melakukan dosa dan dia tutupi dengan kebohongan, ya. Misalnya laporan ini sudah sholat isya, sudah ya, dia tulis sudah padahal belum. Nah, jadi ngomongnya itu bukan ke arah anak itu tapi ke umum, ya. Tapi kalau memang anak itu ternyata melakukan yang seperti itu, dia akan tersentuh, ya. Dia akan tersentuh. Jadi ini mengatakan sesuatu, ya, nasihat yang diarahkan kepada seseorang atau beberapa orang anak yang kelihatannya dia berbohong dengan laporannya, tapi nasihatnya ini bukan menuju kepada dia saja, tapi secara umum, ya, sehingga dia secara pribadi tidak merasa disalahkan dalam hal ini, dia sendiri yang menyalahkan dirinya sendiri, ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, ya. Dosa-dosa akan mengantarkan ke neraka. Ceritakanlah neraka, panasnya, kobaran apinya, menderitanya dan sebagainya, ya. Dan kalau orang terbiasa berdusta, wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban, ya. Bagaimana kalau sudah tertulis di sisi Allah sebagai pendusta karena sering bohong, sering ini, nanti, ya, dengan dia sering menutupi dosanya, ya, dengan kebohongan-kebohongan, saya bisa dibohongi, Ustadz bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Disentuh dalam sisi itu, insya Allah akan menyadarkan dia. Kemudian diberikan, ya, Ustadz lebih suka, ya, orang yang berterus terang daripada orang yang berbohong dalam laporannya. Kalau kenyataannya tidak, ya tulislah tidak, itu, ya, Ustadz tidak akan melakukan hal-hal, ya, memarahi dan sebagainya, daripada kalian dapat nilai bagus tapi Allah mengetahui kalian tidak melakukan itu. Jadi seperti disentuh sisi-sisi perasaan dia untuk kemudian kalau memang dia memang menulis seperti itu, ya, karena memang melaksanakan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Pokoknya bermotivasi Ustaz, ya, biar Betul. tetap